Nomor 1, ujilah apakah ada perbedaan rata-rata kadar bakteri E. coli pada air minum penderita diare dengan bukan penderita diare. Pertama, kita select case terlebih dahulu. Based on time 1 sampai 19. Continue. Oke. Lalu melakukan uji kenormalan deskriptif statistik, frequency, kadar bakteri E. coli, statistik, mean, median, skewness. Continue. Chart, histogram, show normal curve histogram. Continue, displaynya matiin. Oke. Skewness dibagi standar error 1,504 dibagi 0,524 yaitu 2,870 lebih dari 2, ya artinya itu tidak normal. Histogramnya pun tidak normal. Yang kedua, kita mencoba memakai uji kenormalan Kolmogorov-Smirnov. Kadar bakteri masuk independent list, plots, sim and leave matiin, normality, checklist, continue. Oke. Lihat di test of normality, pre-value-nya 0,000 lebih kecil dari alpha 0,05. Berarti tidak normal. Karena tidak ada hubungan antara kadar bakteri E. coli dan diare dan penyakit diare, maka kita melakukan uji beda 2 amin independen. Caranya analyze non-parametric test, independent sample test, ke fields, test fieldnya kadar bakteri E. coli karena dia numerik, grupnya keterangan sakit karena dia kategorik. Lalu run, dilihat pre-value-nya 0,001 lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. H0-nya tidak ada perbedaan kadar bakteri E. coli pada air minum antara penderita diare dengan bukan penderita diare. HA-nya ada perbedaan kadar bakteri E. coli pada air minum antara penderita diare dengan bukan penderita diare. Karena keputusan uji H0 ditolak, maka ada perbedaan kadar bakteri E. coli pada air minum antara penderita diare dengan bukan penderita diare. Nomor 2, berdasarkan data tersebut ujilah apakah pemakaian kontrasepsi oral dapat meningkatkan tekanan darah pada alfa 5%. Yang tadi seleknya dimatiin dulu. Oke. Lalu kita select case lagi untuk nomor 2. Data select case based on range 1 sampai 8. Continue. Oke. Sekarang kita uji kenormalan. Deskriptif statistik, frequency, reset dulu, masukin tekanan darah sebelum dan tekanan darah sesudah. Statistik, mean, median, skewness, continue, chart, histogram, show normal histogram, continue, displaynya matiin.
Oke. Kita lihat skewness sebelum dan sesudah. Sebelum 0,503 dan sesudah 0,432. Standar error sebelum 0,75 dan sesudah 0,752. Masing-masing jumlahnya yang sebelum 0,668 dan sesudah 0,574, yang berarti normal. Sekarang kita melakukan uji Kolmogorov. Analyze, descriptive statistic, explore kadar bakteri E. coli sekarang kita melakukan explore. Masukkan dependent list-nya tekanan darah sebelum dan tekanan darah sesudah. Statistik, deskriptif, plot, stim and leave matiin, normality, plot with test, checklist, continue, oke. Kita lihat tabel tekanan darah sebelum dan sesudah di test of normality table. Prevalue-nya 0,200 sebelum dan sesudah pun 0,200, yang berarti normal. Lalu kita menggunakan uji beda 2 mean dependent karena sebelum dan sesudah variabel yang berhubungan. Caranya analyze, compare mean, Pierret sample t-test, masukin tekanan darah sebelum dan tekanan darah sesudah. Lalu oke. Kita lihat di tabel Pierret sample test yang 6 to tiled, hasilnya p-value 0,01 lebih kecil dari alfa, yaitu 0,05. Maka keputusan uji HO ditolak. HO-nya tidak ada perbedaan antara tekanan darah sebelum dan sesudah pemakaian alat kontrasepsi oral. HA-nya ada perbedaan antara sebelum dan sesudah HA-nya ada perbedaan antara tekanan darah sebelum dan sesudah pemakaian alat kontrasepsi oral. Karena HO ditolak, maka kesimpulannya adalah ada perbedaan antara tekanan darah sebelum dan sesudah pemakaian alat kontrasepsi oral. Nomor 3, pertanyaannya, ujilah apakah ada perbedaan hasil produksi di antara ketiga jenis shift kerja dengan menggunakan alfa 5%. Yang pertama, kita hapus dulu select case-nya. Oke. Select case, lalu select case lagi. Untuk nomor 3, 1 sampai 22, continue, oke. Lalu kita melakukan uji kenormalan terlebih dahulu. Frequency, ini hasil produksi
statistik, mean, median, skewness, continue, chart, histogram, show normal curve in histogram, continue, displaynya matiin. Oke. Skewness dibagi standar error 0,039 dibagi 0,491 sama dengan 0,079, lebih besar dari alfa, berarti normal. Kita lihat histogramnya pun sama, normal. Lalu kita uji lagi dengan uji Kolmogorov, uji kenormalan Kolmogorov-Smirnov. Ya, ini riset dulu hasil produksi, statistik, descriptive plots, stem and leaf matiin, normality plot with test, continue. Oke. Kolmogorov-Smirnov 0,200 lebih besar dari alfa 0,05. Lalu kita menggunakan uji ANOVA, yaitu uji beda lebih dari 2 mean dependent. Caranya analyze compare means one way ANOVA, masukin hasil produksi dependent list karena numerik, shift-nya masukin ke faktor karena kategorik, post hoc-nya checklist Bonferroni, continue. Oke. Kita lihat pre-value-nya 0,178 lebih besar dari alfa 0,05, yang berarti H0 gagal ditolak. H0-nya adalah tidak ada perbedaan hasil produksi di antara ketiga shift kerja, sedangkan H-nya ada perbedaan hasil produksi di antara ketiga shift kerja. Karena keputusan uji H0 gagal ditolak, jadi kesimpulannya tidak ada perbedaan hasil produksi di antara ketiga shift kerja, yaitu pagi, siang, malam. Untuk nomor 4 ada 2 pertanyaan, yaitu yang pertama, ujilah apakah ada hubungan ventilasi rumah dengan kejadian ISPA pada tingkat kepercayaan 95%. Dan pertanyaan kedua, jenis uji chi-square yang digunakan adalah. Oke, yang pertama kita hapus dulu select case-nya. Oke. Lalu analyze, descriptive statistik, cross tab, karena ini merupakan variabel kategori dengan kategori. Masukin rows-nya yang independen, yaitu ventilasi rumah, dan kolomnya itu kejadian ISPA atau yang dependen. Lalu ke statistik, chi-square, risk karena tabel 2x2, continue, cell-nya, observe, expected, row, oke, continue, oke. Kita lihat
Pearson chi-square-nya. Yang dilihat continuity correction karena merupakan tabel 2 kali 2, yaitu 5,289, dan nilai continuity correction yaitu nilai x kuadratnya 5,289, dan nilai pre-value-nya kita lihat di asymptotic significance yaitu 0,021, yaitu pre-value-nya 0,021 lebih kecil dari 0,05. H0-nya tidak ada hubungan ventilasi rumah dengan kejadian ISPA. HA-nya ada hubungan ventilasi rumah dengan kejadian ISPA. Karena keputusan ujinya HO ditolak, maka kesimpulannya ada hubungan ventilasi rumah dengan kejadian ISPA. Dari total 22 responden yang tidak memenuhi syarat ventilasi rumah, sebanyak 14 orang atau 63,6% yang terjangkit ISPA dan 8 orang atau 36,4% yang tidak terjangkit ISPA. Sedangkan dari 18 total responden yang memenuhi syarat, ada 4 orang atau 22,2% tidak terjangkit ISPA dan 14,77,8% tidak terjangkit ISPA. Kejadian ISPA bisa dijelaskan dari odd ratio sebesar 6,125 untuk ventilasi rumah yang tidak memenuhi syarat. Untuk nomor 5, ada 3 pertanyaan, yaitu nilai R koefisien relasi dan buat interpretasi hasilnya, dan yang B nilai R kuadrat atau koefisien determinasi dan buat interpretasi hasilnya, yang C persamaan garis regresi linier sederhana. Yang pertama, nilai R atau koefisien relasi, caranya analyze, correlate, bivariate, masukin gula darah, dan tekanan darah. Lalu lihat di tabel yang Pearson correlation karena merupakan tabel 2 kali 2 yang significantly pre-value-nya yaitu 0,000 lebih kecil dari alfa yaitu 0,005. Yang R-nya lihat di Pearson correlation 0,760. Berarti interpretasinya adalah variabel tekanan darah mempunyai hubungan yang sangat kuat atau sempurna dengan variabel gula darah dan berpola linier positif. Artinya semakin tinggi gula darah, maka tekanan darah semakin tinggi. Lanjut yang B, nilai R kuadrat atau koefisien regresi. Analyze, regression, linear, dependennya kita isi tekanan darah, independennya kita isi gula darah. Lalu lihat tabel model summary yang R square hasilnya itu 0,578, dan yang ANOVA lihat yang SIG pre-value-nya 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka interpretasinya adalah yang R square kita bulatin jadi 57,8% sama dengan jadi 58%.
Interpretasinya itu variasi variabel tekanan darah dapat dijelaskan oleh variabel gula darah sebesar 58%. Yang C, persamaan garis regresi linier sederhana. Rumusnya Y sama dengan A plus BX, yaitu tekanan darah 18,095 ditambah 0,780 dikali gula darah. Sekarang nomor 6, lakukanlah yang A, analisis univariat untuk variabel kadar gula darah, dan yang B, buatlah variabel kategori gula darah 1 dengan kriteria 1 jika kadar gula darah kurang dari sama dengan nilai rata-rata, dan 2 jika kadar gula darah lebih dari nilai rata-rata. Oke, yang pertama kita ke analyze, deskriptif statistik, frequency. Yang diminta adalah kadar gula darah. Variabel, masukin variabel. Yang diminta min, standar deviasi, min, max. Continue. Matiin. Oke. Minnya 152,85, standar deviation-nya 11,668, dan minimumnya 130. Maksimumnya 171. Sekarang ke pertanyaan kedua, buatlah variabel kategori gula darah 1 dengan kriteria 1. Jika kadar gula darah kurang dari nilai rata-rata, berarti ke transform record into different variable. Masukin gula darah, name, gula darah 1, labelnya kadar gula darah 1. Change all any values. Value pertama nomor 1, yang lowest-nya tadi kan 152,8, jadi dibulatkan jadi 153. Yang kedua, highest lebih dari nilai rata-rata, yaitu 154. Add, continue. Oke. Lalu ke variabel view. Desimalnya 0. Value-nya 1 kurang sama dengan nilai rata-rata. Dua lebih dari nilai rata-rata. Add. Oke. Balik lagi ke data view, dan hasilnya yang kurang dari nilai rata-rata ada 9 orang, dan yang lebih dari rata-rata ada 11 orang. Terima kasih. Kita lihat skewness sebelum dan sesudah. Sebelum 0,503 dan sesudah 0,432. Standar error sebelum 0,75 dan sesudah 0,752. Masing-masing jumlahnya yang sebelum 0,668 dan sesudah 0,574, yang berarti normal. Sekarang kita melakukan uji Kolmogorov.
analyze, descriptive statistik, explore. Untuk nomor 4 ada 2 pertanyaan, yaitu yang pertama, ujilah apakah ada hubungan ventilasi rumah dengan kejadian ISPA pada tingkat kepercayaan 95%. Dan pertanyaan kedua, jenis uji chi-square yang digunakan adalah. Oke, yang pertama kita hapus dulu selekesnya. Oke. Lalu analyze, descriptive statistik, close tab, karena ini merupakan variabel kategori dengan kategori. Masukin rows-nya yang independen, yaitu ventilasi rumah, dan kolomnya itu kejadian ISPA atau yang dependen. Lalu ke statistik, chi-square, risk, karena tabel 2x2, continue, selnya, observe, expected, row, oke, continue, oke. Kita lihat Pearson chi-square-nya. Yang dilihat continuity correction karena merupakan tabel 2x2, yaitu 5,289, dan nilai continuity correction yaitu nilai x kuadratnya 5,289, dan nilai pre-value-nya kita lihat di asymptotic significance yaitu 0,021, yaitu pre-value-nya 0,021 lebih kecil dari 0,05.